Halo Sobat Kreatif, kembali lagi dengan aku Risma Olivia di podcast Talkative, Talking Kreatif by UKM Triple C. Lagi-lagi nih guys, aku nggak sendirian. Kali ini aku ditemenin sama Misbah Karim. Biasa dipanggil Ari. Ari kan. Kok nggak cocok ya Misbah Karim dengan Ari ya? Kita biasanya lebih friendly dipanggil Misbah gitu ya guys. Ya oke lah, gak apa-apa. Oke, sebelumnya di podcast ini kita udah kayak hiatus lama, bukan hiatus lama sih, kita break selama beberapa bulan, soalnya kita masih ada kesibukan yang perlu diselesaikan dulu. Dan aku dari perwakilan dari UKM Triple C mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi sorry banget nih guys, mungkin dari kita ada kata-kata yang kurang berkenan buat teman-teman. Semoga podcast kita selalu naik terus gitulah. Jadi kali ini kita mau bahas apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tahu? Enggak. Oke, jadi kali ini kita mau bahas tentang kesibukan nih. Kesibukan kan banyak tuh ya. Jadi karena aku sama pakar kesibukan. Manusia paling sibuk di UKM Triple C ya. Jadi kita mau bahas tentang kuliah, kerja, dan juga organisasi. Pasti teman-teman juga banyak dong yang melakukan 3 hal tersebut. Jadi langsung aja kita ngobrol tentang kuliah, kerja, dan organisasi. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Misbah. Jadi kita sebenarnya seangkatan ya, di angkatan 2019. Jadi kita sekarang udah menduduki semester 6. Udah jadi mahasiswa basi ya. Iya. Bukan maba lagi. Kita terhalang oleh corona. Sih? Iya, selama 2 tahun kita kuliah online guys. Jadi ya begitulah sebagai mahasiswa yang tiba-tiba basi. Oke, untuk Misbah nih, kira-kira jabatannya di UKM Triple C ini jadi apa? Terus sekarang ini ya saya menjabat sebagai anggota pengurus sih. Oke, pengurus di divisi? Di divisi POSDM. Di divisi POSDM yang paling sibuk ngurusin anak-anak. Biasanya pastinya banyak teman-teman. Iya gitu. pasti. Oke, nih Misbah kan kayaknya sibuk banget nih ya. Sekarang sibuk apa aja? Boleh disebutin dong? Banyak sih. Mulai dari ya kerja, kuliah, terus juga KKN, terus juga organisasi. Iya, semester 6 sekarang udah KKN ya. Selain KKN juga masih full matkul nggak sih itu? Mau tetap kalau masalah matkul. Itu matkul ada, KKN juga ada, semuanya kayaknya sibuk banget, manusia paling sibuk. Aduh. Terus nih, kalau sekarang Misbah lagi sibuk di organisasi apa aja kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang ini untuk organisasi ya itu cuma satu sih, ya di UKM Triple C ini aja. Cuman fokus di sini ya. Nah, bener. Sama kita lah. Terus untuk kerja ini, sekarang lagi ngerjain apa aja? Untuk masalah kerja ya, sebenarnya nggak banyak, cuman ya gimana ya? Ya susahnya itu membagi waktu sih. Sekarang kerja ini cuma 2 sih yang sekarang saya lakukan. Apa aja tuh, boleh dong di-spill untuk teman-teman sobat kreatif. Wow, di-spill ya, harus ya? Harus banget dong, kan diundang di podcast ini. Kalau masalah kerja untuk sekarang ini mengurusin usaha sih sebenarnya. Usaha ada 2 usaha gitu sih. Pengusaha dong. Iya. Sekecil apapun usaha kita, pasti kita jadi bosnya. Iya. Apa aja? Sebutin. Ada Ijek, itu usaha yang bergerak di bidang transportasi. Iya. Jadi jasa transportasi online seperti kayak di luar sana pasti kenal lah. Iya. Kayak Gojek gitu. Saudaranya Gojek sama Grab gitu lah, istilahnya kayak gitu. Seperti itu. Terus yang kedua ini jasa shoes and care. Kayak seperti cuci sepatu dan juga jasa penjualan sepatu. Itu lagi rame juga tuh yang shoes and care. Oh bener. Terus gimana tuh yang kan sekarang shoes and care lagi rame-ramenya nih. Kira-kira ada banyak pesaing nggak? Pasti banyak, malah justru untuk sekarang ini ya yang lagi naik daun dari akhir 2021 kemarin itu shoes and care. Kenapa? Soalnya kaum muda sekarang itu kan kebanyakan stylenya udah meningkat lah ya, cara kayak berpakaian. Jadi sekarang itu nyebutnya mereka udah fashionable gitu guys. Benar sekali. Terus juga di situ pemuda sekarang ini kayaknya lagi males-malesnya kayak
merawat dari fashionnya itu. Kayak sepatu kotor, males nyuci. Males nyuci, kalau nggak sebulan, nggak 2 bulan, setengah tahun hampir nggak dicuci tuh bisa ya, kemungkinan gitu pengguna kayak gitu. Kamu gitu juga nggak? Pasti rajin dong pastinya ya, yang soalnya yang punya usaha sendiri makanya dia rajin. Bisa. Gitu. Untuk jadi hijab ini kan udah kayak startup gitu nih, Mister. Ya. Terus kamu ada ini nggak, kerjanya sendirian ngurusin semuanya atau ada tim tuh di situ? Jadi kamu dibantu siapa? Ada tim berapa orang gitu? Untuk masalah pengerjaan di hijack itu saya nggak sendiri, jujur nggak sendiri. Soalnya apa? Untuk pengerjaan hal tersebut itu butuh beberapa tim orang di situ yang untuk mengurusi hal tersebut. Iya. Karena kalau saya sendiri yang mengurusi, jujur tidak mampu. Iya. Terus terang kalau semisal Pasti sendiri. butuh. Pasti Ya butuh partner orang lah. iya Ya, benar. pasti. Soalnya kenapa ya? Kalau kita sendiri pun kerja aja, kalau misalnya kerjaan numpuk pasti nggak bisa. Iya. Nah, di sini hijack ini kan menaungi beberapa orang itu di sini. Jadi Itu menaungi beberapa orang itu mereka driver atau kamu ada kayak semisal jabatan untuk misal kamu CEO-nya nih. Aduh, CEO. Iya dong. Ya, Iya kan? ya. Kamu CEO-nya nih. Terus ada orang kayak sekretarisnya kayak atau bendaharanya kayak yang ngitung duitnya atau kamu sendiri sama sebagai leadernya nih. Terus yang drivernya itu ya sebagai driver itu aja atau yang si driver ini bisa bantu kamu untuk ngurusin atau manajemen hijack itu sendiri. Untuk masalah manajemen dengan driver itu berbeda. Jadi ada orangnya tersendiri. Misal kayak manajemennya untuk mengatur kelola keuangan dan sebagainya itu ada sendiri. Terus untuk driver juga ada sendiri. Itu sih. Jadi nggak campur gitu. Oh ya, berarti beda-beda dong. Beda pasti. Ada apa ya, fungsinya sendiri-sendiri Ya. gitu. Nah, untuk kita mau bahas hijack dulu nih ya. Ya. Untuk si hijack ini, kamu apa ya? Sejarahnya gimana? Dimulai dari terbentuknya dia, terus budgetnya sekarang udah berapa? Per tahun tuh dapat profit berapa? Udah kita spill dong nih kita. Waduh, di spill dong. Iya dong. Ya, sebenarnya sih perjalanan dari hijack ini awalnya cuma iseng-iseng, bukan iseng ya. Produk iseng-iseng banyak sih kayak gitu ya, tapi tergantung orangnya mau maju atau enggak. Terus gimana? Bukan iseng sih sebenarnya, awal mula terbentuknya hijack ini perkara apa? Dulu kan saya ospek di kampus Diponegoro. Terus Kan dulu ada peraturan yang dilarang membawa motor. Oh iya. Terus sedangkan kita kos jauh. Nah, itu melelahkan banget ya untuk jalan ke kampus itu gitu. Nah bener, pas posisi itu saya pesen gojek di luar. Ternyata udah ada yang ACC, ternyata nggak dijemput-jemput, akhirnya telat dong. Oh gitu. Oh kesel dong. Oh alah. Kesel. Gitu pasti ternyata. Kesel. Masa sih ada yang gitu? Coba aja. Nggak mau. Pasti nggak ada yang jemput kalau area sini. Oh gitu ya. Serius. Soalnya awal itu kan aku bangunnya kesiangan lah, intinya itu. Terus pesen gojek, udah dapet driver, ternyata nggak datang sampai 7:30, sedangkan ospek 6:30. Iya, itu pagi banget sih, saya mau ospek 2019. Terus? Dan itu pun aku ya wis lah akhirnya. Terus kamu jalan ternyata dimarahin, di situ makin kesel. Salah ospek ya kan? Makin kesel akhirnya setelah ospek akhirnya ya wis lah. Kan daripada besok-besok aku susah ya, arek-arek susah, maksudnya teman-teman yang kuliah yang nggak bawa motor jalan kaki kan kasihan, akhirnya buka deh itu hijack. Jadi awal mula berdirinya hijack di Madura. Oh iya. Tepatnya di kampus UTM awalnya. Dari kebutuhannya mahasiswa ya, terus kita memenuhi kebutuhan mahasiswa tersebut gitu guys. Ya. Terus untuk sampai sekarang ini sampai beberapa wilayah itu perkara kemarin corona. Soalnya apa? Gini, waktu corona kemarin itu saya ngerasa waduh, pulang dari kampus terus nggak ngapa-ngapain, lapo ya enaknya. Akhirnya deh dari Madura tak bawa ke wilayah saya, tepatnya di Gresik. Di Gresik, oke. Berarti sekarang hijack udah di Madura sama di Gresik. Sekali. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang bisa bertahan lah intinya. Berawal dari kesel dan iseng-iseng. Itu. Jadi kalau kalian misalkan ada kesel gitu ya,
pasti timbullah ide untuk ya udah gini deh kayak apa ya, nurutin apa yang belum kita capai gitu guys. Nah, bener. Nah, terus berarti Hijack ini berdiri sejak tahun 2019, betul? 2019, 2019 bener. sampai sekarang masih beroperasi ya. Ya, dulu awalnya Hijack itu bukan namanya Hijack ya. Siapa? Tapi dulu itu namanya ojek mahasiswa. Oh, ojek mahasiswa itu yang buat. Iya. Oh. Ojek mahasiswa. Ya. Terus kan saya bawa ke rumah itu masa iya namanya ojek mahasiswa. Akhirnya cari yang lebih bisa diterima sama masyarakat umum. Iya, betul. Akhirnya itu dipilih Hijack. Hijack, iya. Gitu. Tapi dulu berarti kalau di Gojek nih ya, mereka kan ada aplikasi gitu. Terus kalau si Miss Bella sendiri ini gimana cara menjalankan Hijack? Untuk menjalankan Hijack sendiri pemesanan untuk sekarang ini belum ada aplikasinya. Cuman kita menyediakan layanan melalui WhatsApp sama group, Instagram. Ya. Terus juga bisa melalui Facebook juga. Oh, Facebook juga ada. Ya. Berarti buat teman-teman mahasiswa UTM nih ya khususnya, buat yang nyari apa sih kayak bukan tumpangan ya, apa ya? Pokoknya yang nyari semacam Gojek itu bisa langsung aja menghubungi Hijack di IG-nya, atau kalian juga bisa melalui WA group. Ada WA grupnya ya? Ada. Ya, nanti hubungin admin Instagram atau enggak Facebooknya, nanti pasti dilayani sama adminnya. Nah, di admin Instagram berarti ada nih ya adminnya. Nah, itu berarti teman-teman langsung aja. Insya Allah aman. Ya, terus kalau bicara ini kayak semacam startup gitu kan. Jadi kayak apa ya? Sekarang lagi ramai startup gak sih? Iya, pasti. Nah, itu kira-kira profitnya setahun atau sebulan itu kira-kira berapa sih? Oh, harus ya di-spill ya ini ya. Maksudnya perkiraan aja. Perkiraan. Gitu. Ya mungkin kalau per tahun nggak begitu menghitung keseluruhan ya, tapi untuk per bulannya kalau untuk saya sendiri sudah dibagi untuk perhitungan dari karyawan terus juga driver. Itu kemungkinan ya paling bersih itu 1 bulan ya sekitar ya mungkin 2 jutaan mungkin. Oke, berarti itu dari teman-teman karyawan tuh juga dapat gaji pokok nggak dari dapat gaji pokok? Terus dapat ini juga, maksudnya apa ya? Kayak ongkos dari pas nganter makanan atau nganter orang itu ya, langsung ke ininya drivernya? Iya, jadi sistemnya itu misal nih driver ambil orderan kamu, terus nanti uangnya ya udah langsung masuk ke drivernya. Tapi nanti kita sistemnya di situ seperti kayak biaya admin. Misal kamu driver, terus 1 hari 200.000, nanti kita ambil potongan cuma 10% dari yang adminnya itu masuk di kamu? Iya, bukan, nanti dibagi lagi. Kan itu ada karyawan yang bagian mengelola keuangan dan sebagainya. Itu nanti dibagi dari 10% dari 10% berbagai driver itu tadi dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan akhirnya dibagi ke karyawan. Iya gitu, maklum anak FEB ya. Kan sih nggak paham gimana cara baginya gitu kan. Nah ya, gitu. Ya. Terus berarti gitu ya, ternyata Hijack itu ya bisa dibilang sebagai project iseng akhirnya bisa membuahkan cuan. Yang penting adalah kita dapat cuan, dapat profit, dapat income gitu kan. Yang penting gitu mahasiswa itu. Karena kita selalu butuh cuan. Nah, untuk yang kedua ada Shoes and Care nih ya. Terus kira-kira untuk memulai produk Shoes and Care, kalau yang Hijack kan kayaknya untuk mulai itu enggak butuh dana ya. Iya, emang. Cuma butuh kita pinter berbicara, terus berpromosi dan seperti itu. Soft skill berarti soft skill. Nah, itu benar soft skillnya. Yang penting kita berani dulu, untuk berani memulai. Setidaknya itu dulu guys untuk membuat usaha itu. Nah, ini yang untuk yang Shoes and Care nih ya. Kira-kira kamu budgetnya itu berapa untuk buka Shoes and Care itu, usaha itu? Awal dulu ya, kalau awal itu untuk beli bahan baku pengerjaan itu 500.000. 500.000 bisa ya itu. Mahasiswa pasti punya 500.000 daripada untuk beli album. Nah, kalian bisa buka untuk usaha gitu. 500.000 itu udah dapat full saji kayak seperti sikat, sabun dan peralatan yang lainnya. Itu udah semua lengkap. Pasti ya mungkin dari 500.000 kalau sebenarnya kita yakin bisa mengelola itu pasti untung banyak. Nah, balik lagi, yang penting mau memulai gitu ya guys ya. Nah, terus nih kamu bisa nyuci sepatu gitu kan, nyuci sepatu secara profesional, bukan kayak kita kalau nyuci di rumah ya, itu pasti beda dong. Dan hasilnya pun pasti beda gitu kan. Kalau di Shoes and Care pastinya ya adalah something yang bisa membuat sepatu itu benar-benar kayak baru gitu loh guys.
dari sepatu yang buluk banget kayak banyak lumpur gitu. Oh, Kalau di pasti. TikTok itu pasti kayak Sering, gitu sih. sering. Nah terus habis itu kalau di apa ya, kalau bahasa Jawanya itu dirawat. Kalau dirawat sama shoes apa sih kayak bisnis kayak gitu tuh biasanya emang mereka benar-benar membuahkan hasil gitu. Hasilnya itu nyata gitu guys. Nah terus untuk Miss Bani, ini yang ngerjain kamu sendiri? Ya awal dulu saya, cuman sampai sekarang berjalannya waktu ini saya semakin kesini nggak bisa kayak bekerja sendiri itu, soalnya apa? Semakin kesini ya alhamdulillah sih semakin ramai. Cuman untuk pengerjaan kalau sendiri wah saya agak kewalahan gitu pastinya iya, ya. nggak tahan pasti. Soalnya apa? Satu sepatu kadang itu customer ke kita itu mengasih sepatu yang sudah nggak dipakai dan bener-bener kayak sudah nggak agak nggak layak pakai gitu ya. Nah, tapi kepengen bisa dipakai lagi gitu nah, kan. itu keinginan customer pasti seperti itu. Iya. Terus kira-kira nih, Misbah belajarnya itu dari mana? Maksudnya cara nyuci sepatunya, tahu produknya kayak gini tuh kayak gimana gitu, itu dari mana? Ya untuk belajar sendiri sih banyak sih sebenarnya dari media seperti YouTube. Oh YouTube sekarang udah banyak ya yang ngupload kayak Oh gini. banyak pasti. Maka dari itu kan sekarang pesaing dari Susu Care kan banyak banget. Dari kalangan muda yang buka di berbagai tempat itu pasti. Betul. Pasti ada. Itu awal mulanya itu apa ya? Saya itu lihat dari kontennya Dokter Tirta, tahu Dokter Tirta? Iya dong, pasti siapa sih nggak kenal sama Dokter Tirta? Seorang dokter tapi yang nyentrik kan? Iya yang bisa, ya pokoknya nggak apa ya meskipun dokter tapi beliau bisa masuk semua kalangan gitu loh. Nah benar sekali. Aku lihat beliau itu seperti kayak apa ya, orang itu benar dokter gelarnya tapi dia nggak bisa nggak ingin dibilang dokter, tapi dia malah pengen itu dibilang kayak influencer dan sebagainya. Iya influencer benar-benar. Soalnya gini, dulu Dokter Tirta sebelum merintis sepatu itu saya taunya beliau itu membuka usaha dan usaha. Oh berarti Dokter Tirta itu dulu pernah bikin usaha kayak Shoes and Care gitu? Iya. Oh. Tapi dulu pas waktu kuliah ceritanya itu nggak didukung orang tuanya sampai akhirnya bangkrut. Iya. Pasti itu ada. Dulu itu cuma buka sepatu sih, bukan Shoes and Care. Tapi setelah bangkrut, beliau itu kayak membantu orang yang biasanya sholat di pinggir jalan dan sebagainya. Akhirnya dia mencetuskan, oh kenapa aku nggak cucinya? Oh ya, kan dulu nggak ini ya, maksudnya nggak ada ya jasa cuci sepatu gitu. Sekarang baru rame gitu. Semenjak itu akhirnya adalah banyak yang kalangan muda mengikuti beliau. Iya gitu. Cuman emang benar sih dari pencetusan beliau itu emang berfungsi banget. Dari sepatu yang emang benar-benar nggak bisa dipakai, akhirnya nanti kita merubahnya jadi yang seperti bisa terpakai kembali dengan biaya yang sangat ekonomis gitu. Ekonomis. Nah, kira-kira nih satu sepatu itu biaya berapa biayanya? Tergantung sih. Kalau misalnya dari tingkat kesusahan pengerjaan dan sebagainya itu saat kita masang harga, saya sendiri yang masang itu 25.000. Itu nyuci aja ya 25 sampai 35. Untuk perawatan yang lainnya seperti kayak repair dan sebagainya. Repair itu yang bikin warnanya apa ya, kayak balik lagi gitu ya. Awal itu unyellowing, misal unyellowing itu kan karet yang berjamur. Itu kan susah dihilangin. Oh, itu jamur ya kuning-kuning itu. Oh, itu nggak bisa kita kalau kita sikat biasa itu pasti ada lah. Iya, treatment khusus buat itu gitu. Murah dong 25.000 itu ya. Iya, itu udah kalau misalkan sehari dapat berapa ya kira-kira? Dapat 10 sepatu gitu ya udah bikin fair. Ya, sebenarnya udah cuan banget dong pastinya. Terus kalau itu dikalikan 30 hari sebulan tuh udah, nah itu udah banyak banget. Itu pun modal 500.000. Iya, modalnya cuma segitu doang guys, udah bisa dapat banyak gitu kan. Nah, itu bener. Boleh dicoba buat yang tertarik. Oke lah, silakan. Masuk. Oke, nah kan ini Misbah kayaknya sibuk banget nah. Terus kira-kira buat bagi waktunya nih dari 3 hal tersebut, kamu kan juga di organisasi, kuliah, terus kerja juga, itu gimana? Cara manajemen waktu biar semuanya itu seimbang, biar gak ada yang gak ada yang tertinggalkan gitu. Sebenarnya sih kalau untuk masalah manajemen waktu itu kembali ke orangnya masing-masing.
orang itu emang benar-benar mau menjalankan hal tersebut atau enggak. Maksudnya bertanggung gini, jawab nggak dia gitu. bertanggung jawab dengan hal tersebut atau enggak. Iya. Dia niat apa enggak. Kalau misalnya emang banyak orang yang seperti itu, cuman ada beberapa orang yang enggak niat, seperti dia misal kuliah organisasi kerja, dia lebih memilih ke kerja, organisasi ditinggal, dan kuliah juga terbengkalai. Banyak itu yang banyak seperti banget itu. lah gitu. Banyak pasti. Nah, solusinya gimana? Kita itu emang benar-benar harus cara gitu, kayak kita ini emang waktu itu adalah uang. Kalau kata orang Western, ya. Waktu adalah uang. Jadi Nah. manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin agar menghasilkan benar uang. sekali. Seperti kayak saya sendiri kan kuliah setiap pagi, hari Senin sampai Kamis kuliah. Nah, sedangkan kan kerja juga setiap hari mungkin, bahkan setiap hari sih. Pasti Gak dong ada itu. Sabtu Minggu. Itu pun dimulai dari pagi. Lah, kalau semisal emang sayanya niat, pasti bisa terlaksana semuanya dong. Nah, pasti. Kuliah semisal kita jam 7 masuk kerja sama kuliah. Maka dari itu kita butuh tim di pekerjaan itu. Nggak bisa sendiri. Selagi kita nggak membuat tim tersebut, nggak bakalan bisa jalan dua-duanya. Jadi intinya solusinya ya, kalau kepingin mengambil kerja sama kuliah itu tadi, kerja itu harus ada tim. Yes. Nggak bisa kalau kita. Nih, kalau misalkan ini kan dari perspektif Misbah yang sebagai apa ya, dia pengusaha gitu kan. Jadi kamu yang ngatur waktu kerjaan sendiri gitu. Nah, untuk mungkin ada tips untuk yang misalnya kan ada anak-anak nih yang part time di kafe atau di mana gitu. Jadi gimana nih kalau tips dari Misbah kalau untuk anak-anak yang part time? Justru lebih terikat mereka. Kan mereka itu mengikuti jam kerjanya yang ditentukan. Betul. Tapi kebanyakan part time kan ditempatkan di waktu sore sampai malam. Iya, biasanya. Soalnya kan pas paginya ada kuliah. Nah, itu bisa juga sih. Tapi gini kendalanya, biasanya teman-teman yang seperti itu pasti ada aja. Semisal nih pagi kuliah, terus sore kerja, belum apa-apa, nanti tugas belum dan sebagainya. Itu solusinya buat teman-teman yang seperti itu. Kalau bisa pulang kuliah itu jangan langsung berangkat kerja. Jadi kita itu harus besok matkul ini nih ada tugas enggak? Kalau enggak langsung berangkat. Iya, berarti harus ngelarin tugas dulu nih ya. Kan yang paling wajib adalah ya kuliah itu. Jadi sebisa mungkin kuliahnya selesai dulu, baru nanti kita pas sorenya itu langsung kerja biar gak kepikiran. Dan juga mungkin untuk teman-teman kayak gitu ini sih jangan sampai menunda-nunda, karena yang bikin penyakit itu yang menunda-nunda. Soalnya semakin kita menunda itu biasanya semakin berjalan nggak bisa selesai, jadi kayak terbebani gitu di kita, gitu kan. Nah kan kita udah ngobrol banyak nih ya, terus kira-kira nih kelebihannya Misbah untuk jalanin itu apa sama kekurangannya? Waduh, kalau masalah itu kelebihan ya itu yang pertama, kalau ini menurut saya pribadi ya, itu kita bisa lebih mengerti dan bisa lebih menghargai waktu. Betul. Bahwa waktu itu penting. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kita itu kalau misalnya udah mengambil 3 opsi ini, kita bisa tahu gini ya rasanya kalau misalnya kita itu punya tanggung jawab yang besar terhadap 3 pekerjaan. Maksudnya kuliah, organisasi, kerja sekaligus. Ya, jadi satu. Terus yang ketiga, kita didewasakan oleh keadaan. Betul sekali. Jadi kita maksudnya sebagai mahasiswa itu kan, jadi kita nggak hanya kuliah gitu ya. Ada tanggung jawab juga yang kita pikul. Nah, gitu. Bener itu. Terus untuk kurangannya sendiri banyak sih sebenarnya. Apa aja? Banyak, tekanan batin, tekanan mental, banyak pikiran, capek. Banyak. Tapi gimana cara kamu untuk menghadapi itu? Biar nggak biar nggak break out gitu, gimana tuh cara? Pasti banyak sih teman-teman yang sudah mengalami hal tersebut. Cuman rata-rata kalau yang saya alami sendiri ya udah tinggal jalanin terus dengan ikhlas dan juga sabar. Jangan lupa bahagia juga. Nah, jangan lupa bahagia. Jangan sering mengeluh dan sebagainya. Nanti malah pikiranmu nambah gitu. Tapi kalau sekarang ini zaman sekarang lagi rame, kalau kita sebenarnya nggak masalah mengeluh, cuman yang penting
dikerjain gitu loh. Nah, Yang benar. penting dikerjain dulu apa yang sudah kita pilih, apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita harus kita kerjakan, Iya, harus kita benar. selesaikan kayak gitu sih. Benar. Mungkin ini dulu obrolan dari kami tentang kuliah, organisasi dan juga kerja. Semoga dari teman-teman juga dapat insight dari kita dan semoga teman-teman juga lebih bisa untuk menghargai waktu dan juga manajemen waktu. Oke, nih jangan lupa nih guys untuk teman-teman yang lagi nyari studio foto atau studio podcast kayak gini, kalian bisa langsung aja menghubungi Kini Studio melalui Instagram atau melalui nomor WA di bawah ini. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin podcast kita di Spotify dan juga info menarik tentang UKM Triple C di IG-nya UKM Triple C. Cek. Oke, mungkin itu aja ya guys ya. Ya. Dan see you. Jangan lupa subscribe juga guys, like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Mantap. Salam kreatif. Semangat kreatif.